Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik lagi bersama gua Bang dan SF. Nah, dalam video kali ini mungkin bagian dari atau lanjutan dari video yang kemarin. Nah, mungkin dari kawan-kawan banyak yang bertanya-tanya gitu. Jadi yang kemarin tuh kan ikan yang bocil ya. Ikan yang bocil itu sudah pasti di toko manapun dan di tempat manapun pasti yang namanya masih bocil itu siripnya pasti punya batik. Nah, semua pasti beranggapan seperti itu. Tapi di sini gua akan membuktikan bahwasanya penggunaan air bening serta tanpa menggunakan lampu itu berefek terhadap cabung maupun batik si ikan. Nah, ini gue sudah buktikan, baik itu yang kecil dan yang sekarang gue akan buktikan terhadap ikan yang besar ya. Nah, oke, jangan di skip video kali ini karena video kali ini itu bakalan membuka pandangan kawan-kawan mengenai produk-produk yang kawan-kawan gunakan itu bisa saja berefek terhadap ikan kawan-kawan, dan itu pun bisa terjadi apabila kawan-kawan menggunakan air bening dan tanpa menggunakan lampu. Nah, artinya apa? Sebenarnya ada beberapa persen pengaruh pakan terhadap treatment kawan-kawan, dan ada juga beberapa pengaruh settingan baik itu lampu maupun air ya terhadap hasil daripada progression yang kawan-kawan lakukan. Oke, kita jangan bertele-tele, kita langsung saja melihat ikannya langsung gitu ya. Kita sekarang itu tanpa lampu dulu nih agar kawan-kawan bisa tahu gitu ya. Karena nanti juga kita akan kasih lihat efek ikan itu apabila kita kasih lampu. Nah, kita akan hidupkan flashnya nih, karena ini kan tanpa flash nih. Nah, ikannya seperti ini, nggak kelihatan sama sekali toh, nggak kelihatan sama sekali. Nah, tapi setelah kita kasih lampu, ini lampu bukan lampu dari akuarium ya, tapi lampu flash nih. Nah, ikannya seperti ini. Nah, hasilnya ikannya seperti ini kurang lebih tuh. Dia batiknya udah mulai muncul. Batiknya sudah mulai muncul. Yang awalnya itu dia tidak memiliki batik sama sekali ya. Kawan-kawan bisa lihat di video sebelumnya itu ikan ini seperti apa. Nah, ini efeknya. Ini ikan dulu tuh kan warnanya naik kan, memang bagus setelah kita kasih lampu. Memang hasilnya seperti ini. Memang warnanya itu emang dia basic naik nih, tapi di batiknya itu dia sudah mulai naik ya. Nah, dan di badannya itu, cabungnya itu juga sudah mulai nampak nih. Nah ya, yang belakang tuh, yang belakang nih, sudah mulai nampak ya tuh. Nah, oke, kita yang sebelahnya nih. Yang ini yang lebih jelas lagi ini nih. Ini stres nih ya. Ini sekarang gantian nih, yang sebelah sini yang stres nih. Nah, ini lebih jelas lagi nih penampakan daripada batiknya. Ini ikannya nggak bisa diajak kerjasama ya guys. Nah, nunggu ikannya naik dulu nih. Nah,
ikannya mulai naik nih. Kameranya yang kurang jelas. Nah bisa kawan-kawan lihat tuh batiknya tuh, batiknya ya tuh, kawan-kawan bisa lihat tuh, dan cabungnya juga sudah mulai nampak jelas ya. Tuh cabungnya ini karena flash ya, menggunakan flash ya. Nah kita di sebelahnya tuh cabungnya, tuh cabungnya ya, yang kawan-kawan bisa lihat kemarin di video kemarin saja. Kawan-kawan bisa cek lah video kita berapa minggu tuh, enggak sih seminggu juga kayaknya, beberapa hari kemarin tuh. Nah ini cabungnya sudah mulai tebal nih ya, dan batiknya juga udah mulai kebentuk. Ini tanpa lampu tuh. Nah kita buktikan tuh udah mulai putih ya. Nah ini juga ada hubungannya kawan-kawan apabila kawan-kawan menggunakan galon. Nah karena pada dasarnya di galon itu gelap, dia gelap. Nah makanya progresan galon itu sebenarnya bukan daripada efek cahaya itu sendiri dari matahari, yang sebenarnya itu efek gelapnya itulah yang diambil. Nah ya, nah jangan sekali-sekali kawan-kawan masukkan air ketapang dalam treatment kali ini, jangan sama sekali. Apabila kawan-kawan mencoba memasukkan iseng-iseng menggunakan air ketapang atau menggunakan air secang, itu nantinya bakalan berefek hal yang fatal mengenai apa yang kawan-kawan akan lakukan, seperti halnya yang saya lakukan ini, membuat cabung dan membuat batik. Nah itu fatal, kawan-kawan akan mulai dari nol lagi. Nah makanya di sini kita tanpa menggunakan air ketapang sama sekali ya. Nah walaupun sebenarnya ikan ini sempat masuk air ketapang, tapi karena kita mulai dari nol lagi proses dia, makanya dia bakalan settle terhadap ikan air ini dan bakalan lebih bagus lagi lah hasilnya nanti. Nah tuh, karena kemarin itu kita penggunaan air ketapang buat naikin warnanya. Nah buat naikin warnanya. Nah untuk kali ini itu kita naikin dulu cabungnya sampai dia terbentuk terhadap bar-bar yang dia miliki, terus juga dia ngebentuk batik juga nih di sini. Nah yang nantinya itu bakalan balik lagi ke air ketapang setelah semuanya sudah terbentuk. Nah ini juga kita tunjang dengan seberapa lama ikan ini bertahan di air, yang kawan-kawan jangan ganti sama sekali. Nah itu kita bisa, nah ini cabungnya ya. Nah ini cabungnya nih, tuh cabungnya batiknya naik kan. Nah itu kawan-kawan bisa coba kawan-kawan coba eksperimen seberapa lama air ini bagus buat si ikan ya, kondisinya. Nah seberapa lama nih si ikan itu bisa tanpa kuncup gitu, bisa setahun, 2 tahun, atau hanya beberapa bulan saja. Nah makanya kita jaga nih pola makannya, kita jaga juga kebersihannya. Nah untuk air ini sendiri itu setiap kotorannya itu kita saring menggunakan saringan, karena kita kan tidak menggunakan filter ya. Nah kita saring menggunakan saringan. Nah dibiarkan air ini seperti ini. Nah kalaupun nanti seandainya si ikan itu kuncup, nah kita hanya mengganti berapa persen saja, kurang lebih ini kan tingginya segini nih airnya nih. Nah kita kurangin sedikit nah lalu kita tambahkan air baru agar si ikan tidak terlalu stres gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu untuk perawatan kita. Nah untuk yang bawah juga sama, yang bawah juga sama. Nah batiknya tuh udah mulai terbentuk, dan si
ini juga tuh cabungnya juga tuh sudah mulai ada kan. Nah, bisa kawan-kawan cek saja lah di video sebelumnya seperti apa. Nah, ini hal yang simpel tapi orang lain itu mengabaikannya gitu. Nah, makanya kawan-kawan sangat beruntung sekali menonton video kali ini, karena video kali ini itu ngebongkar semua konspirasi mengenai beberapa treatmentan menggunakan produk kurang lebihnya. Nah, itu sah-sah saja, boleh saja, karena itu kan bagian dari setiap keeper punya caranya masing-masing. Dan saya juga sebenarnya jualan pelet juga sama gitu kan, tapi kan kita nggak bener-bener memproduksi banyak. Kenapa? Karena kita menjual ikan gitu loh. Kalaupun kita produksi banyak lah, mending saya bagusin ikan aja saya gitu sendiri. Nah, makanya kurang lebih seperti itu. Saya nggak ngancurin, nggak menjelekin produk-produk orang lain. Namun ini adalah bagian daripada ilmu yang kita harus bisa jelaskan sejelas-jelasnya kepada orang lain, kepada kawan-kawan terutamanya yang sudah membeli. Nah, yang pada akhirnya nanti juga kawan-kawan menjual ikan tersebut. Nah, karena kita sayang juga ya, kita juga bagian daripada pembeli itu sendiri. Kalaupun kita membeli terus ikannya malah mati atau ikannya malah jadi buluk, tidak jadi apa-apa, tidak jadi uang, nah makanya itu rugi sekali ya bagi kita yang memelihara. Nah, makanya hobi cana ini bakalan bisa berkembang seberkembang-berkembangnya dan bisa maju semaju-majunya apabila semuanya itu sudah teredukasi. Nah, kalaupun yang jualan itu bagian daripada rezeki atau bagiannya masing-masing lah. Nah, ini bagiannya tuh ya, ini hasil daripada treatmentan kita menggunakan air bening dan tanpa lampu ya nih, tuh kawan-kawan bisa tahu. Nah, tuh ya, ini tanpa settingan apa-apa nih, ini menggunakan flash nih ya. Nah, dalam video kali ini juga bakalan gua kasih nih lampu ya, efeknya seperti apa kalau kita hidupkan lampu. Nah, kita matikan flashnya. Nah, setelah dikasih lampu seperti ini hasilnya. Nah, si ikan bakalan pudar. Nah, si ikan bakalan pudar. Nah, kalaupun nanti, nah cabungnya itu sudah tebal nih, oh ya. Nah, bedanya tadi kita menggunakan flash. Kalau kita menggunakan flash itu gak bakalan jelas, bakalan jelas banget. Bedanya kalau kita menggunakan lampu kayak gini, lampu akuarium. Nah, makanya kebanyakan dari treatmentan orang-orang atau treatmentan keeper itu jarang dikasih tahu rahasia ini, hanya di saya saja. Makanya beruntung sekali yang kawan-kawan mengikuti konten kita, mendapatkan treatmentan yang ini di luar daripada konspirasi-konspirasi. Nah ya, setiap people punya caranya masing-masing. Nah, inilah bagian daripada cara saya sendiri nih ya. Nih cabungnya tuh ya. Ini setelah kita kasih lampu nih. Nah, ikan ini juga nih kemarin biasa aja nih. Sekarang ya tuh mentalnya masih bagus. Nah, apalagi yang ini nih, ini udah warnanya naik, cabungnya juga nih udah mulai nampak ya. Ya, cabungnya tuh bisa kawan-kawan lihat tuh ya. Tadi nggak jelas kan, sekarang jelas nih. Cabungnya tuh ya. Nah, kurang lebih seperti ini cara kita treatment. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikuti cara yang kita lakukan
agar ikan kawan-kawan itu benar-benar menghasilkan. Walaupun warnanya tidak naik, tapi cabungnya bisa banyak. Walaupun cabungnya nggak banyak, tapi warna ikan kawan-kawan bisa naik. Nah, kalau mau naikin warna, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Karena untuk video kali ini khusus membahas dari yang part kemarin, itu dari bocil, sekarang udah besarnya kurang lebih settingan seperti apa. Nah, seperti ini nih, buat numbuhin cabung ya. Nah, artinya apa? Walaupun ikan sudah besar juga masih kita bisa treatment, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.